Ini dia trik untuk mengerjakan soal integritas yang sering banget keluar di tes SKD CPNS. Dan tahun ini teman-teman sudah dipastikan bakal keluar di SKD CPNS 2023. Kayak gimana sih triknya? Nah teman-teman, untuk trik yang pertama, tentunya teman-teman harus pahamin dulu nih konsep daripada integritas tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Bagaimana wujud dari integritas? Dan teman-teman juga harus ingat kalau di integritas itu ada 9 nilai yang terkandung nih di dalamnya. Nah, teman-teman harus pahami nih masing-masing nilainya. Kemudian, trik yang kedua, teman-teman bisa banget nih buat singkatan daripada nilai-nilai integritas yang ada. Nah, ini terutama untuk teman-teman yang sering lupa ya atau sulit untuk memahami nih. Nah, teman-teman boleh banget buat singkatan, dan di video ini aku bakal ngasih tahu nih singkatan yang bisa mempermudah teman-teman untuk menghafal dan juga memahami nilai-nilai integritas. Dan trik yang ketiga, ketika teman-teman mengerjakan soal mengenai integritas, nah biasanya itu ada soal kasus ya gitu ya teman-teman. Nah di situ teman-teman bisa banget nih langsung baca cepat soalnya, kemudian langsung cari kata kunci dari soalnya nih teman-teman. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu nih untuk memahami seluruh teksnya, karena biasanya di situ ada kata kunci nih teman-teman yang memudahkan teman-teman untuk menjawab soalnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Balik lagi nih bareng aku, Kanisa, dan hari ini tentunya kita akan belajar tentang TWK lagi. Tapi hari ini aku akan bahas nih khusus mengenai integritas, nilai-nilai yang ada dalam integritas, dan juga nanti ada pembahasan mengenai soal juga ya, contoh soalnya. Jadi penasaran gak sih kalian? Kita mulai aja ya. Let's go! Oke, teman-teman yuk kita masuk ya ke soal yang pertama nih, dari materi integritas. Nilai-nilai integritas yang diterapkan mampu menguatkan budaya anti korupsi. Dalam mewujudkan budaya anti korupsi diperlukan keteladanan dari atasan atau pimpinan. Kemudian lingkungan kerja yang baik sebagai faktor pendukung harus diciptakan agar budaya anti korupsi tidak sekedar menjadi wacana. Hal yang tak kalah penting adalah memberikan rambu-rambu kode etik sebagai arahan dalam bertindak, serta sanksi-sanksi bila ada pelanggaran. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu A. Personal, perilaku, dan norma, B. Inti, sikap, dan etos kerja, C. Inti, personal, dan sikap, D. Nilai, norma, dan kepribadian, dan E. Kepribadian, agama, dan etos kerja. Nah, teman-teman, untuk soal ini aku punya pembahasannya nih. Nah, di sini nih ada nilai integritas dari KPK. Yang pertama ada aspek apa? Ada aspek ini nih teman-teman. Untuk nilainya itu ada nilai jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada aspek sikap. Dengan nilai yang terkandung di dalamnya itu ada nilai mandiri, kerja keras, dan juga sederhana. Dan aspek terakhir itu ada etos kerja, yang terdiri atas berani, peduli, dan juga adil. Nah, teman-teman, untuk memudahkan ke-9 nilai ini nih, memudahkan menghafalkan. Nah, aku punya singkatannya nih, teman-teman. Untuk nilai inti, teman-teman. Di sini aku ada nih singkatan Judika tertawa. Judika. Ju-nya itu adalah jujur. D-nya itu adalah disiplin. Dan tawanya itu adalah tanggung jawab. Kemudian untuk aspek yang kedua, itu aku ada singkatannya lagi nih. Manda bekerja bersama Hana. Nah, di sini ada kata man. Man-nya itu adalah mandiri. Kemudian di sini ada bekerja sama. Nah, di sini aku ngambilnya kata kerjanya ya. Kata kerjanya ini adalah kerja keras. Dan Hana ini adalah sederhana. Kemudian di aspek yang terakhir, di sini ada berani. Di sini ada Rani peduli dengan Adi. Raninya itu mengacu pada berani. Kemudian peduli ini pada nilai peduli. Dan Adi adalah adil. Jadi kalau kita kembali ke soal, ada 9 nilai
dalam anti korupsi yang terbagi ke dalam 3 aspek, jawabannya itu adalah yang mana? Itu yang B. B. Tidak memiliki semangat juang dan bermalas-malasan. C. Tidak belajar padahal besok akan diadakan ujian. D. Membeli 5 gorengan namun hanya membayar 3. Dan E. Tidak mencatat pelajaran yang dijelaskan guru. Nah, teman-teman, di sini yang ditanyakan itu adalah sikap dari nilai kejujuran yang tidak mencerminkan nilai kejujuran. Kita harus tahu dulu nih teman-teman, pertama, nilai kejujuran itu apa sih? Jadi nilai kejujuran atau nilai jujur di dalam integritas itu maksudnya itu adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Jadi seseorang yang jujur itu adalah seseorang yang konsisten nih, apa yang dikatakan dan juga apa yang dilakukan. Nah, berarti teman-teman, kalau kita lihat opsi jawabannya ada, yang mana sih yang memperlihatkan sikap yang memperlihatkan sikap yang tidak konsisten dari apa yang dikatakan atau yang dilakukan, dan juga sikap yang tidak curang, dan juga memperlihatkan sikap yang curang atau sikap yang berbohong. Itu yang mana nih teman-teman? Yaitu yang D ya teman-teman, membeli 5 gorengan namun hanya membayar 3. Nah ini kan berarti memperlihatkan sikap apa sih? Sikap yang curang ya teman-teman, dan juga tidak jujur gitu loh, berbohong, dan juga tidak konsisten nih dengan apa yang dilakukannya. Jadi untuk soal pertama ini jawabannya itu adalah yang D. Sikap yang tidak mencerminkan nilai kejujuran adalah membeli 5 gorengan namun hanya membayar 3. Di sini aku ada cerita pendek ya teman-teman, boleh teman-teman pause dulu nih untuk baca ceritanya. Gimana? Udah? Kalau udah kita lanjut ke soalnya ya. Cerita di atas mencerminkan nilai integritas berupa A. Jujur, B. Mandiri, C. Tanggung jawab, D. Adil, dan E. Berani. Nah, teman-teman, untuk jawab soal ini, kita bisa langsung nih cari kata kuncinya. Di sini kata kuncinya itu adalah Dokter Endang ini mengaku salah, meminta maaf, dan berjanji untuk menyembuhkan pasien. Nah, setelah seminggu, pasien itu sembuh dan boleh pulang. Nah, berarti sikap yang dilakukan oleh Dokter Endang nih, meskipun di sini Dokter Andika ya yang salah, sikap yang dilakukan oleh Dokter Endang ini memperlihatkan apa sih teman-teman? Apakah memperlihatkan jujur? Jujur ini kan tadi ya berkaitan dengan apa? Tidak curang, tidak bohong. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian mandiri. Apakah sikap yang dilakukan oleh Dokter Endang ini memperlihatkan nilai mandiri? Tidak juga. Kemudian di opsi D, adil. Apakah memperlihatkan sikap adil atau yang menyamaratakan? Persamaan. Tidak juga teman-teman. Kemudian berani. Apakah memperlihatkan sikap berani atau nilai berani? Tidak teman-teman. Jadi untuk cerita ini memperlihatkan nilai apa nih teman-teman? Memperlihatkan nilai tanggung jawab. Nah, di dalam nilai integritas, maksud dari tanggung jawab itu merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang berani mengakui kesalahan atas apa yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau menanggung atau memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukannya. Nah, di sini teman-teman, walaupun kesalahan itu dilakukannya oleh Dokter Andika ya, dokter muda, di mana dia melakukan malpraktik. Tapi Dokter Endang sebagai kepala rumah sakit berusaha untuk bertanggung jawab nih teman-teman dengan cara mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf juga nih, dan berjanji untuk menyembuhkan pasien. Atau mereka ini adalah bertanggung jawab nih, di sini bertanggung jawab atau menanggung dari apa yang telah dilakukan oleh Dokter Andika ini, teman-teman. Jadi untuk soal ini telah mencerminkan nilai integritas berupa tanggung jawab. Tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan teman-teman, aku mau ngajakin nih teman-teman untuk gabung ke grup berikut nih. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh banget ditanya apapun seputar CPNS 2023. Tanya soal yang teman-teman gak bisa jawab. Atau tanya gimana sih soal terbaru yang sekiranya bakal keluar nih di SKD CPNS. Boleh banget nih ditanyain secara gratis ya teman-teman. Jadi aku tunggu di grupnya. Di sini aku punya teks lagi nih teman-teman. Boleh teman-teman pause dulu ya untuk baca teksnya. Kalau udah, yuk kita lanjut ke soalnya. Dari bacaan di atas,
sikap Aris telah memperlihatkan integritas yang berkaitan dengan nilai A. Jujur, B. Berani, C. Peduli, D. Tanggung jawab, dan E. Mandiri. Nah, teman-teman, jadi kalau untuk mengerjakan soal yang panjang gini, kita sebenarnya bisa langsung cari kata kuncinya ya, teman-teman. Biasanya itu ada di akhir-akhir nih, teman-teman, kata kuncinya. Nah, di sini nih, teman-teman. Kata kuncinya ada di sini nih. Kalau dia itu mendengar pembicaraan Pak Bambang nih tentang bingkisan. Nah, ternyata isinya itu cek ya, cek sebesar 10 miliar. Nah, Aris ini tahu kalau itu perbuatan tidak benar. Jadi dia memutuskan untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Nah, teman-teman. Di sini kira-kira apa nih yang dilakukan oleh Aris nih, teman-teman? Yang pertama, jujur. Apakah memperlihatkan sikap jujur? Ini bisa jadi ya teman-teman, cuman kurang tepat ya teman-teman. Kemudian peduli. Apakah yang dilakukan oleh Aris ini adalah memperlihatkan sikap peduli nih teman-teman dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib? Tidak ya teman-teman. Kemudian tanggung jawab. Ini juga tidak memperlihatkan nih sikap tanggung jawab. Kemudian mandiri. Juga sama, tidak memperlihatkan sikap mandiri. Jadi, apa sih yang dilakukan oleh Aris ini? Memperlihatkan nilai apa? Benar banget, yaitu nilai berani nih, teman-teman. Karena nilai berani dalam integritas itu ada artinya tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Jadi, orang yang berani itu adalah orang yang tidak takut untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan. Nah, di sini kan Aris ini berusaha untuk apa nih? Berusaha untuk menunjukkan kebenaran dan juga keadilan nih. Dengan cara memutuskan untuk melaporkan yang dilakukan oleh Pak Bambang kepada pihak berwajib nih teman-teman. Jadi apa yang sudah Aris lakukan telah memperlihatkan nilai berani. Nah, karena dengan melaporkan berarti kita telah berhasil nih mengelola perasaan takut kita dan juga berusaha untuk berani, teman-teman. Di sini bisa aja ya teman-teman, Aris tuh takut gitu kan karena Aris cuma seorang pegawai, tapi dia berusaha nih untuk apa? Untuk membela kebenaran dan juga keadilan. Maka di sini dia telah memperlihatkan sikap berani, teman-teman. Oke, masuk ke soal yang terakhir ya, teman-teman. Di sini ada kasus lagi nih. Ini aku baca aja ya karena pendek. 2 orang pencuri motor tertangkap basah oleh warga sedang melakukan aksinya. Mereka diserahkan kepada pihak yang berwajib dan keduanya disidang di pengadilan dan hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara untuk kedua pencuri tersebut. Tidak ada perbedaan sanksi yang mereka terima. Kedua pencuri tersebut masing-masing dihukum penjara selama 5 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, teman-teman, kasus tersebut memperlihatkan bentuk integritas terutama berkaitan dengan A. Adil, B. Berani, C. Sederhana, D. Peduli, dan E. Tanggung jawab. Nah, kira-kira ini teman-teman memperlihatkan nilai yang mana? Kita cari kata kuncinya lagi. Di sini kata kuncinya itu adalah hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun untuk kedua pencuri. Tidak ada perbedaan sanksi yang mereka terima. Kedua pencuri tersebut masing-masing dihukum penjara selama 5 tahun. Nah, teman-teman, berarti nilai apa nih yang memperlihatkan tidak ada perbedaan, teman-teman? Benar banget, yaitu yang adil nih, teman-teman. Karena maksud dari nilai keadilan ini berarti adanya kesamaan nih, teman-teman. Sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Jadi, nilai adil itu bias diartikan sebagai berpihak kepada yang benar dan berpegang penuh pada kebenaran. Nah, teman-teman, di sini di kasus ini nih, di kasus pencuri motor ini telah mencerminkan nilai keadilan karena mereka itu atau pencuri motor tersebut sama-sama dihukum selama 5 tahun nih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sanksi yang mereka terima itu sama, teman-teman. Jadi terciptalah nih yang namanya adil. Jawaban yang tepat adalah yang A, adil. Oke, teman-teman. Sekian pembahasan dari aku mengenai tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan integritas. Dan untuk teman-teman, semoga ya apa yang sudah aku sampaikan itu bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman dan juga memudahkan nih ketika teman-teman menghadapi soal SKD CPNS 2023. Dan semoga teman-teman juga bisa ya lolos di formasi yang teman-teman pilih. Amin. Oke, aku juga mau ngingetin sekali lagi nih ya, jangan lupa gabung ke grup berikut.
Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget dapat banyak manfaat seputar CPNS 2023. Teman-teman boleh banget tanya soal, tanya tips and trick, atau tanya gimana sih cara cepat mengerjakan soal CPNS. Boleh banget ya ditanyain di grup tersebut secara gratis. Jadi, aku tunggu ya di grupnya. Yuk gabung ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya.